Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Arini Salsanabila, NIM 2009266 dari kelas 1 DPGSD. Di sini saya akan membahas materi mengenai morfologi dengan 3 subpokok bahasan. Yang pertama itu ada pengertian morfologi, yang kedua ada klasifikasi morfem, dan yang ketiga ada proses dari morfologi. Nah, langsung saja kepada yang pertama, yaitu ada pengertian dari morfologi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan morfologi? Jadi, morfologi adalah ilmu yang mempelajari atau mengidentifikasi satuan-satuan bahasa sebagai satuan gramatikal. Nah, kata morfologi ini diambil dari bahasa Yunani, yang yaitu morph yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata. Nah, kajian yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi morfem. Terdiri dari beberapa subpokok. Yang pertama ada morfem bebas dan juga morfem terikat. Nah, yang pertama itu ada morfem bebas. Apa sih yang dimaksud dengan morfem bebas? Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul di dalam pertuturan. Dalam bahasa Indonesia, misalnya dalam bentuk kata pulang, rumah, dan juga makan. Pada intinya, morfem ini dapat berdiri sendiri. Nah, yang kedua ada morfem terikat. Morfem terikat itu morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul di dalam sebuah pertuturan. Pada intinya yaitu morfem ini tidak dapat berdiri sendiri. Nah, yang kedua ada morfem utuh dan juga morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar yang merupakan kesatuan utuh, sedangkan morfem terbagi yaitu sebuah morfem yang terdiri dari dua bagian kata secara terpisah. Nah, yang ketiga ada morfem segmental dan juga morfem suprasegmental. Nah, morfem segmental ini adalah morfem yang dibentuk oleh fonem segmental. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental. Contohnya yaitu seperti tekanan, nada, dan juga durasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada morfem beralomorf zero. Apa sih yang dimaksud dengan morfem beralomorf zero? Morfem ini adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi, melainkan mengeluarkan kekosongan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada morfem bermakna leksikal dan juga morfem tidak bermakna leksikal. Nah, morfem bermakna leksikal yaitu morfem yang secara inheren memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Nah, yang kedua yaitu ada morfem tidak bermakna leksikal, yaitu tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Nah, kajian selanjutnya yaitu ada proses morfologi. Nah, yang pertama itu ada afiksasi. Apa sih yang dimaksud dengan afiksasi? Afiksasi adalah proses pembentukan kata kompleks dengan cara penambahan afiks pada bentuk dasar. Nah, afiksasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada prefiks atau awalan, contohnya itu ber, se, me, ter, dan di, dan lain-lain. Contohnya itu pada kata dipukul. Nah, kata dasarnya itu pukul dan kita menambahkan awalan pada kata pukul dengan di, jadi dipukul. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada infiks atau sisifan, yaitu dengan contohnya m, l, dan r. Nah, contohnya itu seperti pada kata gigi, yaitu menjadi gerigi, ditambah sisifan di tengah yaitu r menjadi gerigi. Nah, yang ketiga yaitu ada sufiks atau akhiran. Contohnya yaitu ada an, ikan, dan nya. Contohnya itu pada kata makanan yang kata dasarnya itu makan ditambahkan akhiran atau sufiksnya an
menjadi makanan. Dan yang terakhir itu ada kata konfiks atau disebut juga dengan gabungan imbuhan awal dan juga akhir. Nah, contohnya itu seperti pada kata membangkitkan. Nah, menemukan. Nah, pada kata membangkitkan itu kata dasarnya itu bangkit dan kita menambahkan me dan juga an jadi menjadi membangkitkan. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada reduplikasi. Apa sih yang dimaksud dengan reduplikasi? Reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Reduplikasi ini merupakan proses pembentukan kata kompleks dengan cara pengulangan bentuk kata. Nah, jenis-jenis dari reduplikasi ini, yang pertama ada kata ulang utuh atau disebut juga dengan dwilingga, yaitu proses pengulangan seluruh bentuk dasar. Contohnya yaitu pada kata tamu-tamu, mobil-mobil, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada kata ulang sebagian. Contohnya yaitu seperti membaca-baca, tulis-menulis, membuka-buka. Seperti itu. Dan yang ketiga ada kata ulang berimbuhan. Contohnya yaitu seperti kata buah-buahan, rumah-rumahan, dan juga kebarat-baratan. Dan yang keempat yaitu ada kata ulang berubah bunyi atau disebut juga dengan dwilingga. Contohnya yaitu seperti kata bolak-balik, sayur-mayur, dan juga mondar-mandir. Nah, yang kelima yaitu ada kata ulang dwipurwa, yaitu pengulangan sebagian atau seluruh suku kata awal pada sebuah kata. Contohnya yaitu seperti pada kata tamu menjadi tetamu, dan juga pada kata laki menjadi lelaki. Nah, yang keenam yaitu ada pengulangan kata fonologis, yaitu pengulangan unsur fonologis seperti fonem, suku kata, atau bagian kata yang tidak ditandai oleh perubahan makna. Contohnya yaitu seperti lelaki, pipi, dan juga kupu-kupu. Yang ketujuh yaitu ada kata ulang idiomatis. Nah, kata ulang idiomatis ini merupakan reduplikasi yang maknanya tidak dapat dijabarkan dari bentuk yang diulang. Misalnya yaitu pada kata mata-mata. Nah, yang kedelapan yaitu ada kata ulang morfologis, yaitu pengulangan morfem yang menghasilkan kata. Contohnya yaitu seperti rumah-rumah dan juga mengobar-ngobarkan. Dan yang terakhir yaitu ada kata ulang sintaksis. Nah, kata ulang sintaksis ini adalah pengulangan morfem karena tuntutan kaidah sintaksis seperti pembentukan keterangan. Contohnya yaitu seperti jauh-jauh didatanginya menjadi sebuah kalimat seperti ini, walaupun jauh didatanginya, seperti itu. Dan yang ketiga dari proses morfologi adalah komposisi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komposisi? Jadi komposisi adalah atau disebut juga arti pemajemukan, yaitu penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Penggabungan kata dua morfem bebas atau lebih membentuk kata kompleks disebut juga dengan kata majemuk. Nah, ciri-ciri dari kata majemuk ini yang pertama ada memiliki makna dan juga fungsi baru yang tidak persis sama dengan masing-masing unsurnya. Nah, yang kedua yaitu unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan baik secara morfologi maupun secara sintaksis. Nah, contohnya yaitu seperti pada kata kambing ditambah hitam sama dengan menjadi kambing hitam, dan pada kata rumah ditambah sakit dan juga sama dengan atau menjadi sebuah kata rumah sakit.